Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kontrol diri atau mujahadah an-nafs, yang materi ini semua terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, dan juga marah-marah. Kontrol diri ini adalah salah satu dari akhlak terpuji, yaitu mahmudah. Selain kontrol diri, ada juga uhwah dan juga husnuzon yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Al-Anfal ayat 72 bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bil amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu walahum yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansharukum fid dini wa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sedangkan hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72, yang pertama yaitu inna, hukum bacaannya adalah hunna karena ada nun bertasjid. Kemudian wa anfusihim, ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf fa. Fi sabili, mat tabi'i, yaitu kasroh bertemu dengan huruf ya yang sukun. Ulaika, mat wajib mutasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di satu kalimat. Aulia, mat wajib mutasil, mat tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Miwayatihim, idgham bihunah karena ada nun sukun bertemu dengan waw. Kemudian min syai', ikhfa karena ada nun bertemu dengan shin. Kemudian syai'in hatta karena idhar karena ada tanwin bertemu dengan ha. Kemudian qaumim bainakum, hukum bacaan iklab karena ada mim yang berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iklab dan huruf ba ini diganti dengan huruf mim, jadi bukan qaumin tapi qaumim. Kemudian basyir, mat tabi'i berada di akhir ayat atau diwaqafkan. Hadis tentang kontrol diri yaitu sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Laisas sadidu bisur'ati innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, kita bisa meneladani atau mengambil pokoknya itu ada 3 golongan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama yaitu kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini adalah kaum atau masyarakat Mekah yang mereka berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebelum perang Badar. Mereka sabar dan tabah dan tidak menggoyahkan iman sedikit pun walaupun banyak cobaan yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor ini adalah kaum asli Madinah yang mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan berjanji kepada kaum muhajirin akan bersama-sama berjuang di jalan Allah. Jadi walaupun dia itu bukan kaum asli orang Mekah, tapi mereka adalah kaum yang didatangi Nabi Muhammad dan juga kaum muhajirin, tapi mereka siap untuk beriman dan berjanji serta berjuang di jalan Allah. Kaum Ansor memandang kaum muhajirin sebagai saudara keturunannya, sehingga masing-masing dari mereka dapat mewarisi. Kemudian yang ketiga yaitu kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah. Jadi ada sebagian kaum yang berada di Mekah tidak ikut bersama Nabi untuk berhijrah ke Madinah, walaupun mereka itu sudah Islam atau sudah meluk agama Islam, tetapi mereka tetap tinggal di negeri Mekah walaupun negeri tersebut sudah dikuasai oleh kaum musyrikin, seperti orang mukmin yang berada di Mekah dan berada di tempat di sekitar kota Madinah. Jadi mereka ini tidak mau ikut berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah tadi dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ada 3 macam golongan. Solidaritas dan persatuan kaum Ansor sebagai penduduk asli Madinah dengan kaum muhajirin sebagai pendatang dari Mekah. Mereka membangun solidaritas yang tinggi satu sama yang lain sehingga terciptanya kerukunan. Ini juga perlu atau patut kita contoh dan juga kita teladani. Jadi terhadap sesama muslim walaupun dia bukan satu daerah atau bukan satu wilayah, maka kita harus saling memberi pertolongan. Kemudian kaum Ansor tidak saja membantu memberikan makan ataupun minum bagi para muhajirin dari Mekah, akan tetapi mereka juga menyediakan tempat tinggal bagi warga Madinah yang hijrah dari tempat tinggalnya. Jadi antara kaum muhajirin dan kaum Ansor ini saling tolong-menolong dan juga membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari materi yang tadi kita belajar di video sebelumnya, itu kita sudah mempelajari tentang materi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72, sehingga setelah mempelajari materi itu kita harus meneladani perilaku yang terkandung di dalamnya. Paling tidak ada 5 perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus bersabar dengan tidak membalas atau mencemooh teman yang tidak suka dengan kita. Kemudian memaafkan kesalahan teman yang menzolimi kita, ikhlas dan terus introspeksi diri. Kemudian menjauhi sifat dengki dan iri dan tidak membalas kedengkian orang lain. Jadi kalau kita sebagai seorang siswa dan juga siswi, nah kita juga harus menerapkan kandungan Al-Anfal ini. Jadi kalau ada teman kita yang tidak suka dengan kita tidak perlu membalas kedengkian tersebut. Kita perlu bersabar dan memaafkan kesalahannya. Karena ingat tadi hadis yang dikatakan di awal tadi bahwa orang yang perkasa itu bukanlah orang yang menang dalam peperangan, tetapi orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya atau emosinya. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi orang-orang yang mungkin zalim atau mencemooh kita. Dan kemudian terakhir adalah kita juga harus bersyukur dengan segala nikmat dan tidak merusak nikmat tersebut.
contoh dari merusak nikmat. Misalkan di sekolahan kita sudah disediakan musola dan juga tempat untuk berwudu, maka kita tidak boleh merusak nikmat tersebut. Misalkan menyalahgunakan toilet, dicoret-coret, kemudian tidak dibersihkan, itu termasuk merusak nikmat. Maka sebagai siswa yang baik, kita harus mensyukuri segala nikmat, harus menjaga segala fasilitas yang ada di sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Demikianlah tadi materi tentang kontrol diri. Semoga kita semua menjadi umat pilihan dan dapat mencontoh dari perilaku yang ditunjukkan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan semoga kita selalu dapat menjaga amarah kita dan mengontrol diri kita supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.